rasanya kalau sampai kayak gitu beneran ya. Tapi insya Allah pagi ini semuanya akan berubah ya jamaah, Masya Allah. Bunda Tuti, Saya Kak ini Sony. ada pertanyaan yang aku sendiri tuh pengen banget sebenarnya nanya dari tadi nih sama Bunda nih. Oh iya, Karena ini pertanyaannya mungkin apa? mewakili jamaah banget. Boleh. Pertanyaannya adalah benar gak sih dalam Islam Ya, ada larangan bagi para laki-laki mencari jodoh wanita dengan Masya Allah. hobi tertentu. Hobinya apa Itu itu? hobi apa ya kayak gitu ya? Masya Soalnya aku Allah. penasaran nih. Silakan Bunda Tuti. Baik, terima kasih Kak Sony. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah, oh jamaah, pertanyaannya luar biasa, bagus sekali. Adakah larangan untuk seorang laki-laki mencari pasangannya dengan kriteria? Ini berarti kriteria ya, Kriteria. yang dilarang. Yang dilarang. Sebetulnya ketika seorang laki-laki ingin mencari calon pasangan, itu Rasulullah SAW sudah menjelaskan di dalam hadisnya. Tunkahul mar'ah li arba'in. Nikahilah seorang perempuan itu dengan 4 kriteria. Pertama apa? 5 liha. Bolehkah? Karena kita mencintai seseorang ada faktor, ini kan orang kaya, sama-sama orang kaya, boleh? Boleh, tapi ingat harta itu nanti akan ada habisnya juga. Dengan apa lagi? Wali hasabiha, bolehkah lihat keturunannya? Boleh. Yang ketiga apa? Wali jamaliha, bolehkah kita mencintai atau mencari kriteria karena kecantikannya? Boleh. Siapa yang melarang? Karena itu kan anjuran Rasulullah. Karena kita hidup kan seumur hidup sekali pasti bertemu setiap hari. Jadi kan kita mau mencari yang cantik boleh. Dan yang keempat wali diniha. Bolehkah kita mencari karena agamanya? Boleh. Tapi dianjurkan yang keempat inilah kriteria. Nah kita lihat yang dilarang ini adalah apabila calon pasangan kita itu memiliki hobi. Hobi yang dilarang apa? Misalkan hobi berbohong. Nah, kalau misalkan kita punya pasangan yang hobi berbohong, maka kita akan mendapatkan satu kemadaratan. Dari mana kita bisa menemukan calon pasangan itu hobi berbohong? Kita lihat teman dekatnya saja. Untuk mencari siapa personality daripada kepribadian calon pasangan kita itu, lihat teman Teman dekat, dekatnya. bisa. Karena tidak akan jauh. Dan yang paling tahu tentang calon pasangan kita yang akan kita pilih untuk menjadi istri kita atau pasangan kita itu temannya yang paling tahu. Biasanya kan kalau dengan teman itu suka semua sifat-sifatnya, karakternya, kebiasaannya kan kita bisa tahu, bisa kita bertanya. Atau kepada tetangganya kita bisa tanya, bagaimana sih, kita bukan kepo ya. Tapi kan ini untuk menentukan kita ingin memiliki pasangan yang maslahat, yang baik untuk kebaikan dunia dan akhirat. Atau enggak kita lihat dari saudaranya. Makanya kita untuk ta'aruf itu kan li ta'arufu dianjurkan di dalam Al-Quran bahkan. Untuk mencari pasangan agar kita ini tidak menyesal. Karena kita menikah itu bukan menikah-nikahan atau main-main, nikah beneran. Maka kita harus mencari pasangan sesuai dengan prinsip kita. Boleh kita berprinsip? Boleh. Siapa yang melarang? Karena kalau kita misalkan terjebak atau tertipu. Karena kita kan menikah itu bukan istilahnya membeli kucing dalam karung Kucing gitu dalam kan karung. ya. Ya, Jadi kalaupun nggak tahu kita ya. ta'aruf, Nabi kan di zaman dulu boleh kita melihat calon kita itu dari telapak tangannya. Ya, itu bisa dilihat kalau misalkan kita tidak Kerja mau keras apa untuk enggak gitu ya. ta'aruf lebih jauh. Kalau kita udah urgent nih, mau. Nah, lihat sifat-sifatnya. Karena bisa dilihat kan kalau misalkan perempuan itu akan menyenangkan kita atau tidak. Jadi kalau untuk kriteria seperti suka bohong, suka foya-foya, suka namimah. Nah itu kan kalau misalkan kita sudah menikah, satu kali rumah tangga didasari dengan berbohong, selamanya tidak akan ada kepercayaan. Bunda Namimah apa tuh Bunda? Namimah itu Aku nggak tahu. itu apa namanya perbuatan yang ngadu domba. Oh, mengadu domba. Dia punya masalah ngadu ke mertua. Temennya diadu gitu ya. Dia tidak melakukan, diadu-adu gitu kan supaya ingin seperti seorang pahlawan lah gitu. Nah itu kan gak bagus. Dan itu dilarang di dalam agama kita. Maka carilah perempuan yang soleha. Kalau laki-laki ingin mencari perempuan yang soleha, lihat di masjid apakah dia sering datang ke masjid. Ya kan? Itu akan menjadi gambaran buat kita. Penilaian kita, poin kita. Karena kalau dia ke masjid saja sudah mau ringan langkahnya, senang, hobi kan ke masjid juga ada yang tidak mau kan, tidak mau bersosialisasi, tidak mau, bahkan ada mungkin ya ketika di masjid itu merasa aduh nggak enak gitu. Tapi kalau yang sudah terbiasa ke masjid,
Itu untung untuk suami, tidak usah mendidik capek-capek. Gak usah dari awal lagi didiknya ya. Iya, makanya subhanallah untuk mencari kriteria ini kita harus spesifikasi, kita harus punya prinsip. Punya prinsip. Boleh Iya. ulang lagi Bunda apa aja hobi yang gak boleh ini? Berbohong. Perempuan yang suka Berbohong. berbohong, kemudian yang suka namimah, mengadu Namimah, mengadu domba, domba. yang suka berfoya-foya. Karena kan kalau suka berfoya-foya tidak melihat kekurangan daripada kemampuan seorang suami nanti. Masya Allah. Memaksakan diri kan kasihan. Masya Allah, terima kasih Bunda Sama-sama, Kak Tuti. Sony. Masya Allah. Semoga setelah ini jamaah ingat ya, harus tahu kriteria wanita yang harus dijadikan istri seperti apa. Masya